Kita mulai maksimalkan waktunya. 16 ya, 20, 30 kan? Soalnya masing-masing kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh berjamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mustafa, Masjid Jami Al-Mustafa di lingkungan Karangpaci yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada waktu subuh ini Allah memberikan waktu kita kesempatan, kesehatan, kemudian yang terpenting Allah masih berkenan menetapkan hidayahnya di dalam hati kita sehingga kita dapat melaksanakan subuh berjamaah. Selepas subuh ini kita isi dengan muzakarah, mutalahi, mengkaji, mempelajari ilmu yang fardhu ain, ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan subuh berjamaah ditambah niat menuntut ilmu agama yang ditingkat di dalam masjid, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita hidup atau yang telah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Mustafa semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Karena ada sebagian jamaah meminta tentang bab zakat, karena mendekati kita akan mengeluarkan zakat tadi. Tapi sebelum dimulai ada ulun sampaikan, kalau di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Jadi beberapa kitab ini masih tergawi di sini dalam perhatikan. Satu, di dalam bulan Ramadan waktu siang jangan menggunakan minyak harum dan siwak. Kalau biar masih bersiwak, hukumnya makruh. Tapi siwak itu kalau sudah biar 2 kali gunakan ada liur, maka hukum batal dalam fikih. Perhatikan. Sekali lagi lah, selama bulan Ramadan minyak harum stop dulu pada waktu siang untuk laki-laki. Kalau perempuan sudah kita jelaskan haram hukumnya, walaupun di luar malam, siang dan kapanpun ini haram hukumnya berminyak harum, sama hukumnya berzina seperti itu. Sekali lagi, untuk bulan Ramadan jangan berminyak harum di waktu siang dan jangan menggunakan siwak, istirahat dulu pada waktu malam. Karena hukumnya makruh. Makruh itu dalam kitab sobat bisa tidak dapat pahala puasa biar walaupun biar itikaf berapa malam berapa hari di masjid pada waktu siang untuk menggunakan siwak, maka pahala biar hilang seperti itu. Paham sudah? Understand? Sehingga sedikit lah. Itu di belakang. Kita mulai langsung gaspol karena waktu sangat berharga. Ulun biasa bab zakat ini beberapa masjid itu sampai 4-3 kali pertemuan itu lebih makan waktu sejam. Ini setengah jam diberi waktu, mudah-mudahan bisa dipahami, singkat, padat dan bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi kita ambil dulu siksa orang yang tidak mengeluarkan zakat lah. Zakat, perintah zakat ini hampir bersama dengan perintah sembahyang. Karena Ibnu Abbas di dalam kitab Sarah Al-Jawahir min Al-Qulub ada 3 surah, 3 ayat itu yang hampir bergandengan kali bisa memisahkan, maka hukumnya kafir orang itu. Atiullah wa atiur Rasul, taat kepada Allah, keduanya taat kepada Rasul. Dan ketiga wa aqimus shalah wa atuz zakat.
perintah sholat bergandengan dengan zakat. Yang ketiga al-nashkuri wali walidayya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Oke, kita bahas yang kedua. Bila perintah sembahyang itu pasti ada zakat. Artinya kekuatan zakat ini hampir menyamai perintah sembahyang 5 waktu. Walaupun zakat ini diturunkan perantaraan Sayyidina Jibril, tetapi kalau sholat langsung diambil Allah. Itu bedanya tuh. Oke, pahami. Di Quran itu ada 53 kali perintah waqimus shalah wa atuz zakah, saking kuatnya zakat ini. Nah, jadi orang yang kadang mengeluarkan zakat fitrah atau harta, ada satu riwayat di zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu ingin menyembahyangkan mayat seseorang jenazah dikafani, ketika mau disembahyangkan ternyata di tubuh jenazah itu penuh dengan ular. Penuh. Mayat ini dikelilingi dengan ratusan ular. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu mau memukul, menjauhkan ular tersebut, ular itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Jadi dari Abu Bakar sudah keluar, kenapa? Kalau ada ularnya di tubuh mayat ini, maka ujar si mayat ular ini, aku diutus Allah untuk menggigit seseorang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah atau harta. Artinya orang yang tidak mengeluarkan zakat ini belum dikubur sudah dapat siksa. Paham ya lah? Orang yang enggan mengeluarkan zakat belum masuk kubur sudah mendapatkan siksa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sebuah kitab, dalam kitab Syarh Salikin, orang ambil kembali, orang yang enggan dan tidak mengeluarkan zakat itu, ujar di dalam kitab ini, belakang orang itu karena dicucuk sini, ditusuk dengan besi yang merah yang panas, kemudian sampai ke tengkuk sini, kemudian besi itu dikeluarkan di dahi sini. Nah inilah siksanya adalah kadang mengeluarkan zakat, ditusuk sini, naik besi itu ke atas, keluarnya di dahi biar sini. Itu enggak mengeluarkan zakat. Itu dua saksi siksa orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah atau harta. Kemudian kita mengeluarkan tapi salah ilmunya ke dada, ini berbahaya lagi. Kita mungkin tiap tahun mengeluarkan zakat fitrah, tiap tahun kita mengeluarkan zakat mal harta, tapi salah. Perhatikan baik-baiklah. Ini ulama ambil dalam kitab Khasiat Qurtubi, dua dalam kitab Takrir dan Allah ingat nama kitab yang kedua tuh. Jadi ada satu ini, nanti kita berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Pahamlah, naiknya 500, datar 500, turun 500. Yang dipanggil itu 1000 orang, bukan satu-satu. Perhatikan dulu dalam kitab Naqul Akhbar. Naik 1000 yang digugurkan Allah ke dalam neraka 999, cuma satu yang diselamatkan. Itu hukum rumus. Panggil 1000, gugur 999, satu selamat. Seperti terusnya sampai habis manusia ini, cuma satu yang diselamatkan. Di atas Shiratal Mustaqim itu dalam kitab Naqul Akhbar itu ada 7 tempat. Pahamlah, 7 tempat ini akan menanyakan, 7 tempat ini akan menggugurkan kita ke dalam neraka jahanam. Nah, pos pertama, kedua, ketiga, keempat, zakat ini karena menempati urutan yang keempat posnya. Perhatikan, zakat ini menempati pos yang keempat dalam kitab. Jika yang sudah mengeluarkan zakat tapi salah, bahasanya zakat ini akan menggugurkan kita ke dalam neraka jahanam. Paham? Pos yang keempat itu tentang zakat ditanya. Puluhan tahun kita berzakat sudah salah, gugur ke neraka. Jawabannya itu bahasa kitab. Paham saudara? Jadi kita belajar sedikit tentang zakat. Makanya di dalam kitab Syarah Al-Jibhatul Qulub di masjid itu ada amil. Maka biasa di situ ada dibentuk, ada
zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Tolong amil, sekali lagi lah, amil yang membentuk amil di masjid ini jangan dicampur antara zakat, infak, dan sedekah. Karena dalam hadis Nabi haram memberikan zakat orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Itu hadis Nabi. Ada walaupun kiri lagi yang susah apa janda kah apapun kedudukan orang itu, jika meninggalkan sembahyang 5 waktu haram diberikan zakat. Makanya di masjid itu dibentuk ada infak, sedekah, dan lain-lain. 6 kada sembahyang ini susah yang diberikan zakat, tetapi diberi cuma infak dan sedekah seperti itu. Ini karena pengusaha tanggung jawab nih. Kalau seandainya yang hujah di sisi Allah zakat rusak gara-gara ambil memberikan kepada orang yang kada sembahyang, haram hukumnya, maka ambil tanggung jawab di sisi Allah seperti itu. Perhatikan amil yang berbentuk amil. Itu sampaikan beberapa masjid infak, sedekah, zakat. Zakat kumpulkan bagi, karena ada berapa syarat orang menerima zakat dan berapa syarat orang yang menjadi amil itu. Kira sekarang kan ambil pukul rata. Nah ini bahaya ini kan. Nah perhatikan, tolong yang kada sembahyang dan yang tahu kada sembahyang haram diberikan zakat. Ada halal dan Nabi orang yang kada sembahyang itu menerima zakat. Diberi cuma infak dan sedekahnya, bukan zakatnya. Sudah? Oke, lanjut dulu. Nah, di dalam kitab ini wajib zakat, wajib waktu mengeluarkan zakat itu terakhir di bulan Ramadan. Itu wajib hukumnya. Terakhir di bulan Ramadan atau malam hari raya, itu wajib hukumnya. Terakhir bulan Ramadan atau malam hari raya itu wajib mengeluarkan zakat. Lah, orang takbiran mengeluarkan zakat itu wajib. Kemudian waktu jawas itu waktu yang belum diwajibkan dia mengeluarkan zakat, tapi boleh sah bila tanggal 1 Ramadan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Ini kan hari ribut deh, karena sibuk. Ada orang menerima zakat, keluarkan zakat tanggal 1 tuh. Nah itu namanya waktu jawas. Waktu jawas ini waktu yang belum diwajibkan dia mengeluarkan zakat, tapi boleh sah. Kada wajib belum, tapi boleh. Hari ini dia mengeluarkan zakat, silakan. Ada masalah, sah komik. Waktu wajib zakat itu malam hari raya atau terakhir Ramadan. Kemudian waktu jawas yang wajib, kada diwajibkan mengeluarkan zakat tapi sah, itu tanggal 1 Ramadan sampai seterusnya boleh mengeluarkan. Kemudian waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat itu di mana? Para yang mengeluarkan waktu afdal, waktu afdal yang paling baik mengeluarkan zakat itu habis sembahyang subuh sebelum sembahyang Idul Fitri. Ini nama ini. Tapi ada lagi yang mau menerima lagi. Kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan zakat ini habis sembahyang subuh sebelum sembahyang Id? Itu Nabi mengeluarkan. Itu yang paling sempurna waktu mengeluarkan zakat, paling abdol sesudah subuh sebelum Id. Tapi di sini ada menerima lagi. Ada lagi sudah. Rasulullah mengeluarkan itu. Kemudian waktu yang makruh, ini makruh hukumnya, kayak yang bersiwak sembahyang bulan Ramadan makruh. Berminyak harum, silakan berminyak harum sebelum imsak. Itu hukum. Ada waktu makruh mengeluarkan zakat itu waktu hari raya. Habis takbiran datang ke sini, Ustaz Imam keluarkan zakat fitrah, terima aja. Tapi hukumnya mah makruh, kada dapat pahala apa-apa. Nah, sekali lagi perhatikan, jangan mengeluarkan zakat itu habis hari setelah hatib turun dari hukumnya mah makruh. Itu waktu makruh. Kemudian ada waktu yang diharamkan mengeluarkan zakat, haram hukumnya. Berdosa bila mengeluarkan zakat bila waktu habis maghrib hari raya. Habis maghrib mengeluarkan zakat, datang ke dalam masjid, haram hukumnya, berdosa.
Alhamdulillah, waktu makruh sesudah Khatib turun dari mimbar, waktu yang diharamkan mengeluarkan zakat itu setelah habis maghrib hari raya itu. Makanya kalau bila Khatib turun dari mimbar, itu takbiran tidak ada lagi, karena hari raya habis. Misalnya kalau hari raya Idul Adha itu sampai 3 hari, ada sampai 7 hari. Nah, jadi jangan mengeluarkan zakat lalai. Makanya ambil waktu yang jauh, boleh mengeluarkan zakat itu mulai tanggal 1, kalau wajibnya malam hari raya. Oke. Kemudian kita bahas sedikit syarat-syarat mengeluarkan zakat. Perhatikanlah syarat. Dia mengeluarkan dulu, ambilnya belum. Kita mengeluarkan zakat. Syaratnya apa? Yang pertama, syarat mengeluarkan zakat itu adanya niat. Mawjudin biniyati, niat. Biar mengeluarkan zakat yang wajib, zakat. Mengeluarkan zakat yang sunnah, infak, sedekah dan lain-lain. Datang kamil. Tetapi sebelum pian berniat mengeluarkan zakat ini, tolong ambil bentuk sini. Ini kebanyakan di Samarinda makruh zakat orang gugurnya. Kenapa? Ambilnya kada paham, yang mengeluarkan kada paham. Kitab-kitab fikih sudah diatur. Jadi kalau ambilnya dibentuk, maka ambil yang duduk di muka sini datang orang, maka amil ini wajib memimpin 3 kalimat sebelum orang yang mengeluarkan zakat ini. Perhatikan baik-baiklah, amil kalau dibentuk. Ini kebanyakan orang perhatikan keliling masjid itu. Hanya ketika ada orang yang mengeluarkan zakat, kertas digulung, berniat. Sudah Pak, sudah, serahkan. Gugur zakat orang atau tidak? Tidak akan gugur. Perhatikan. Jadi sebelum pian menerima zakat seseorang ini, maka amil wajib memimpin 1 kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, salah samarah 3 kali. Tidak tadi pengulangan, pian mengeluarkan zakat Pak, diterah sini. Sama-sama kita berjibah, pimpin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai seterusnya. 1. Yang kedua, syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Dalam kitab Ahkamul Fuqaha ada 14 orang itu keluar dari Islam, murtad. Dalam kitab Ahkamul Fuqaha itu yang menyebabkan orang itu jadi kafir, keluar dari Islam 14. Orang kafir tidak boleh mengeluarkan zakat. Orang minta maaf, ada orang di luar Islam datang ke masjid, saya keluarkan zakat, bukan zakat. Maka si amil ini harus teliti. Islam kan kita kada tahu kapan kita menjadi kafir. Apalah? Kada paham kita kapan kita menjadi kafir itu. Sampai kita sadari kafir itu ada dari perbuatan, ada dari perkataan, ada dari hati. Yang menyebabkan kita kafir keluar dari Islam. Maka sambil memimpin kedua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, salawat atas Nabi. Bersalawat dulu. Kenapa zakat ini turunnya perantara Rasulullah. Makanya jangan sembarangan mengeluarkan zakat. Makanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan itu ada yang wajib diqadha 4 hidup ini. Pendapat Imam Syafi'i, nuntut ilmu, sembahyang, puasa, dan zakat. Bimbing ini kalau sembahyang, ada puasa, habis hari raya wajib diqadha. Betul? Begitu juga zakat. Jika salah tahun dulu dan dia memahami kesalahan yang mutlak, maka wajib diqadha. Kepikir. Makanya kalau pian cacat zakat tadi di pos keempat akan menggugurkan kita ke dalam neraka jahanam. Yang coba-coba berzakat kada belajar dulu. Atau
Pahamlah? Istighfar, syahadat, salawat atas Nabi. Misalnya dia bercakap jalan ambilnya ada paham dia mau itu caranya. Yang pertama niat tadi lah niat. Yang kedua syarat mengeluarkan zakat itu menyegerakan mengeluarkan zakat dan memberikan kepada yang berhak menerima. Disegerakan zakat ya ditunda. Kalau sudah sampai nisabnya sampai, haulnya sampai ketika zakat harta keluarkan. Walaupun karena di bulan Ramadan. Kenapa banyak orang Islam ini mengeluarkan zakat fitrah bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini nang ibadah sunnah menjadi pahala wajib. Nah wajib dilipat gandakan sampai 70 lipat ganda. Makanya orang berlomba-lomba di bulan Ramadan ini mengerjakan ibadah sunnah, apalagi nang wajib. Nah, jadi kalau ada sampai waktunya lah keluarkan zakat itu syaratnya kemudian diberikan kepada yang berhak menerima. Dalam Quran disebutkan ada 8 asnaf golongan. 8. Nah, ada dulu terus. Yang ketiga, harta yang zakati itu nang wajib dijakati. Harta yang kita miliki itu nang wajib dijakati seperti emas, perak, tumbuh-tumbuhan, kalau ada hewan dan lain-lain. Yang wajib dijakati. Harta yang kita miliki itu yang wajib dijakati. Baru dikeluarkan seperti emas. Emas kadarnya dalam fikih dua riwayat 74,4 gram emas atau 77,4. Kalau yang diisi emas cuma 50 gram, ada wajib zakat. Harus dikeluarkan. Tapi kalau biar harta diisi tabungan 100 juta, maka wajib. Karena dihitung emas itu anggap harganya 1 juta. Kalau 74,4 berarti 75 juta biar tabungan. Maka sudah wajib mengeluarkan zakat harta tadi. Pilihnya biar 77,4 atau 74,4 gram emas gitu. Nah, bibinian ini tolong perhatikan ibu-ibu. Jika emas itu biar pakai seumur hidup cuma sekali wajib zakatnya. Seumur hidup dipakai itu sekali aja. Dipakai di kantong, lah sekali lagi lah dipakai di gulu, di tangan. Seumur hidup waktu nukarannya dikeluarkan zakatnya. Tapi jika biar pacul, biar simpan, biar pakai, pacul, pakai, simpan, maka setiap tahun dikeluarkan zakat yang wajib seperti itu. Dan Allah sampaikan dalam kitab Al-Jawab An-Nasifat 1, dalam kitab Sahih Tarmuji 2, dalam kitab Bahrul Majid riwayat Tarmuji Rasulullah SAW melaknat, mengharamkan, Allah mengharamkan, Rasulullah melaknat perempuan yang bergelang keroncong, haram hukumnya. Paham ya? Keroncong itu lebih dari 1, haram nih. Allah dan Rasulullah melaknat, mengharamkan satu golongan, satu perempuan yang perempuan tadi memakai gelang keroncong untuk memilih. Dia beribadah ada 2 di sini percuma kan beribadah. Kalau ada 2 pindah 1. Hadis dalam kitab Al-Jawab An-Nasifat, dalam kitab Sahih Tarmuji, dalam kitab Bahrul Majid tadi. Tolong ibu-ibu pandai keluarga jangan bergelang keroncong itu lebih dari 1, lebih 2, 3 berarti 2 aja haram. Kamu sudah bu? Guru aku lain emas, apa gelang tetap lebih dari 2 diharamkan. Perhatikan ibu-ibu lah, tolong diperhatikan. Kalau misalnya hampir lebih 3, dulu ke masjid sendiri. Aman aja Allah. Ulun minta maaf dalam kitab Al-Jawab An-Nasifat ketika biar ulun minta maaf di bahasa kita gelangnya 2 mati semati dalam keadaan kafir dia. Hidup jalan lagi itu hukum sebagian sadar lah. Dan ingatilah dalam kitab perhiasan bibin itu menjadi saksi di akhirat. Jadi kalau biar emas ke masjid bawa ke
pengantin nggak usah. Kita ini terbalik kalau lah. Terbalik. Yang menjadi saksi itu batu, emas, apa ya? Kayu. Tasbihnya plastik kan kayu? Kayu kan? Jangan tasbih dari plastik. Lebih bagus tangan biar subhanallah subhanallah. Kalau tasbih itu dari plastik. Guru ini ulun nukar seorang tulang ontak buang. Ada jadi saksi. Yang jadi saksi itu kayu, besi, emas. Tapi dipilih haram, roncong. Banyak terangkan kalau banyak lah. Ya, belum ada menyinggung dia, tapi kita jauh bersifat gitu. Oke, belum tanya kalau belum. Wah, 10 menit lagi. Gas kita, oke. Nah kemudian adalah nang keempat, nang arba'atun nang keempat, zakat itu kada boleh keluar 2 marhalah haram. Biar median di Samarinda, dan berjakat itu ada ilah, ablah, kalau datang ke Ustaz, Imam, tolong zakat tolong terimakan 100 juta. Kalau mungkin sini menerima seorang nih 100 juta kalau ada mungkin kalau, tapi kita ada mahilah. Ulun minta separuh, ujung 50 juta ke sini, 50 juta ambil. Perhatikan, yang syarat keempat, zakat itu kada boleh keluar perjalanannya 2 marhalah haram, kada sah zakat pian. 2 marhalah itu 74 kilo. 74, utama. Pian ada keluarga di Banjar, susah. Pian murahkan zakat sini. Berarti kan ada 50 juta di tangan kalau, karena sudah bilang 50 di julung imam, 50-nya ulun ambil, 50-nya ulun kirim ke Bandung. Itu perjalanan melampaui 2 marhalah. Kita balik papan aja haram, apalagi melampaui seperti itu. Zakat itu kayaknya dibagi khusus di kampung kita seorang. Kecuali di kampung itu kan ada lagi orang yang mau menerima zakat. Saking makmurnya kayaknya tersebut. Manusia ini kenapa jangan bawa badan munafik biar dapat 10 miliar, beri 1 miliar lagi ngawal menerima. Mau harus. Makanya karena dalam fikih itu haram menerima zakat orang kaya. Tolong ambil, jangan memberikan kupon zakat itu kepada orang kaya, haram. Orang kaya diberi kupon dapat duit 200, beras 5 kilo, ambil juga haram. Tabungan 50 miliar di rumah masih menerima zakat, berikan fakir miskin nomor hak. Malah pin merasa kaya jangan menerima, haram hukumnya. Kalau diberi kembalikan. Haram menerima zakat jika kaya. Oke. Adalah jangan dibagikan ke orang kampung. Ada zakatnya. Ulun banyak sudah menasihati ini orang yang kaya, tapi ketika mengeluarkan zakatnya ke kampung akhirnya jualannya bangkrut semua. Rusak zakat. Alhamdulillah. Pernah terjadi zakat ini kan diterima? Pernah. Dalam riwayat Imam Malik bin Abdul Aziz itu zaman beliau itu orang zakat itu diangkat ini, emas diangkat, duit diangkat, perak, dinar tadi. Tapi tadi kalau menerima, tolong terimakan zakatku, berikan yang lain. Tolong terima sedekahku, berikan yang lain. Hanya satu zaman terjadi zaman Imam Malik bin Abdul Aziz. Kenapa? Saking kayanya makmurnya masyarakat. Kenapa sebabnya? Karena seluruh masyarakat ini biar menghargai ulama. Makanya membiar hendak baik anak nyaman hidup itu muliakan ulama. Kalau biar menghinakan ulama, hidup ini susahkan Allah. Bahkan ulun berpian durhaka kepada 2 ibu bapak, pintu tobat masih dibuka. Pian tempeleng nama pian lah, bertobat masih terima. Tapi pian jahil nonton kita nih, memburukkan ulama, pintu tobat ditutup selama-lamanya. Itu bedanya di situ. Kedurhakaan lebih parah kepada ulama daripada kedua orang tua. Oke, nah. Jadi zakat itu jangan keluar kampung, jangan. Cukup di kampung
Karampaci jadi bagi ujung sana ada susah. Beri ini kada sembahyang sisakan dulu impak aja diberi. Dan ingat nih, dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq mengarang itu orang tua jangan diberikan zakat. Haji Maslan nih keluarkan zakat. Bila kalau 50 juta, aku dulu ke mama 25 juta. Biar mengeluarkan zakat dengan mama sah aja. Pikir, tapi ini orang yang paling kada bisa adab dengan orang tua. Dalam kitab fikih sunnah, zakat itu daki kita, paham lah, kotoran, daki keburukan kita dikeluarkan, dia berikan ke orang tua. Dapat. Tolonglah, jangan memberi zakat orang tua. Yang pian beri orang tua itu bukan zakatnya, tapi induknya, tabungan dia. Mak, ulun ada mengeluarkan zakat banyak, ulun beri pian 10 juta. Orang tua yang berilmu menangis sebenarnya. Ya Allah, anakku, ku besarkan ikam, ku didik ikam jadi orang sekarang mampu. Kenapa kotoran ikam dijulungkanku? Nah, gitu. Jadi jangan memberikan zakat orang tua. Tolonglah, induknya nanti dijulung. Kotoran zakat itu daki dijulung orang tua. Makanya golongan Bani Muthalib, Bani Hashim haram menerima zakat. Bukan Habib Syarifah itu dari zakat. Orang bersih. Ada Habib-habib ini zakat jangan diberi. Orang kaya diberi. Guru kayak apa kalau misalnya janda diberilah zakat? Boleh lah. Ada yang janda senior, minta maaf, boleh diberi zakat? Ya boleh lah. Boleh lah janda diberi zakat. Di Asnaf 8 itu adalah janda. Kalau ada janda tapi susah, maka ambil fakir miskinnya. Iya janda tapi miskin, nah miskinnya dijolong, jangan tuh janda dicatat janda dijolong haram. Janda ada boleh menerima zakat lah. Nang ada tuh miskinnya. Megawati itu boleh menerima zakat. Janda kok biar beri zakat 10.000 mau aja. Makanya ambil miskinnya diambil fakirnya. Jadi beri zakat orang janda. Karena jandanya bukan karena jandanya, tetapi karena miskin. Yang kedua, profesi yang ditentukan dalam zakat tetapi hasil dari usaha itu. Paham? Pegawai negeri boleh diberi zakat? Boleh lah. Boleh. Memberi contoh, ada tukang sampah di Karampaci ini, rumahnya 500 rumah lah, 500 rumah, setiap rumah sebulan 25 ribu. Kali berapa tuh? 500 kali 25 berapa dapatnya sebulan? Pegawai gaji 4 juta sebulan, sewa rumah, kredit motor, itu ini berarti jabatan kedudukan bukan hak menerima zakat, tetapi hasil dari jabatan itulah baru dihitung boleh menerima zakat atau tidak. Tukang sampah berapa? 500 rumah kali 25 berapa dapatnya sebulan? Berapa? 500 juta. Boleh itu menerima zakat awal ini sudah. Itu menentukan zakat itu sensitif, hati-hati cara membaginya. Bukan masalah profesi jabatannya, tetapi hasil dari usaha itu dilihat mampu katanya menghidupi keluarga. Kalau tidak mampu, maka masih diberi zakat. Oke. Itulah kalau boleh dikeluarkan zakat itu. Keluar mampu. Oke. Cuma bertanya dulu. Habis dulu. Bertanya tentang zakat. Tanyanya Bu. Cil, bisa tanya. Tanya dulu apa? Nang supaya puas hati. Oke, ada lagi? Ada? Jadi masalah
kalau orang pedagang lah tiga dihitung zakat itu kan harta yang disimpan, barang yang dijual, hutang wajib tetap. Di masalah pedagang, semen dihitung berapa pusak lagi nya, pas mengeluarkan zakat dihitung berapa. Haji masalah dana hutang dan orang 10 juta dihitung masuk ke zakat. Itu oke. Itu kalau orang pedagang lah, orang pedagang apa aja, bila cukup nisabnya 74,4 gram maka wajib dikeluarkan. Oke. Kemudian kita menyambung lagi. Kalau ada pertanyaan, mau habis doang. Belum jawab, sedikit lagi lah. Oke. Sudah paham saudara? Dan ingat nih, di sini bentuk amil lah. Perhatikanlah, dalam kitab Syarah Shiratal Mustaqim, amil wajib ditunjuk bukan mengatakan seorang. Amil itu boleh berdiri di masjid jika ditunjuk pemerintah. Maka yang menangani zakat ini adalah Basnas. Di sini ditunjuklah untuk panitianya. Ada surat dari Basnas? Ada? Oke. Dan yang sembarang zakat. Masjid A membuat amil. Jika sebutannya amil, maka amil ini disetujui oleh Basnas pemerintah. Kalau masjid itu mendirikan amil tanpa ada persetujuan Basnas, ada sah zakat dikeluarkan di situ. Toko pikir. Kalau ada amil, paham? Ini banyak masjid ini. Nah, kayak pacarannya, masjid itu boleh menerima tanpa persetujuan Basnas, bukan amil sebutannya dalam fikih, dalam kitab Syarah Shiratal Mustaqim. Dan masjid di kampung menyurati Basnas kadang itu balas tadi. Sebutannya bukan amil, tetapi dalam fikih sebutannya wakil amil mustahik. Nah, bertulis di situ karena di spanduk yang masjid, misalnya Al-Mustafa nih, Masjid Al-Mustafa wakil amil mustahik menerima zakat fitrah dan harta. Kalau betul amil aja, dia mengeluarkan ke sini haram hukumnya. Sah. Amil sekali lagi wajib diketahui, ditunjuk pemerintah Basnas. Jadi yang mendirikan coba-coba ilmu ada paham masjid itu. Kayak apa supaya ada biji, maka namanya amil tadi namanya wakil amil mustahik namanya. Tulis wakil amil mustahik sah. Tapi kalau ditulis amil aja haram yang kurang itu. Banyak yang dari bersama Samarinda. Kita paham tuh, apalagi sekarang tuh mulai tanggal 1 Ramadan di pinggir jalan sudah banyak tenda mengeluarkan kada sah. Ulun kada memandangkan siapapun nanti hukum fikih syarat yang mengeluarkan zakat itu salah satunya hamil. Panjang lah. Baik begini suruh paham. Oke. Dan pemotor adalah pemotor nih. Jangan di pinggir jalan itu ada tenda sehingga pian dok saya mengeluarkan zakat fitrah, keluarkan di situ haram. Ada syarat menerima zakat dan mengeluarkan zakat itu arif dari 12 syarat amil itu. Yang kedua selain alim, yang kedua amil, yang kedua arif itu kenal. Di sini yang dimaksudkan untuk yang mengeluarkan situ sah pembikin. Paham? Makanya zakat itu jangan dikeluarkan keluar daerah. Kalau jangan biar motor sehingga di situ ada tenda orang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakat situ kenal yang menerima tadi. Nah, pembikin perhatikanlah, jangan mengeluarkan zakat. Jika dia mengeluarkan seperti itu
dalam kitab Dakul Akhbar hasil Qurtubi dari maka gugur ke dalam saat menurut amil arif mengenal yang siapa yang duduk di amil tersebut ya makanya yang tenda bahan buruk untuk apa kalau menyalahkan tapi dia harus berpikir dan syarat untuk arif mengenal siapa yang menerima zakat fitrah di situ. Makanya di masjidnya ada amil supaya membantu masyarakatnya supaya sah mengeluarkan zakat itu. Oke. Ini adalah masjid kampung ada izin pemerintahnya, maka ditulis spanduk wakil amil mustahil. Mungkin tulis amil bablas setiap orang sekampungan. Saya tanggung jawab. Amil. Oke. Kalau tanya, nah, 20 sudah. Kemudian pikir kalau amil di masjid lah, amil di masjid ini kita bentuk amil atau wakil mustahil. Boleh amil menerima zakat? Boleh lah. Boleh lah kira-kira. Al-Mustafa ambil ada 12 orang, misal 6 orang, berapa? Boleh menerima? Ayo, boleh lah ambil. Maka ada syarat kalau asnaf 8 ada ambil boleh menerima zakat, tetapi ambil kada boleh dari lebih dari ini namanya cacat sama ini nih. Ambil itu boleh menerima cuma batas 1/8. Ambil lah, perhatikan. Orang jadi amil itu ikhlasnya sudah sempurna. Kalau mencari keuntungan jangan jadi amil. Amil boleh menerima dalam kitab 1/8. Misalnya 100.000 berapa? Berapa? 12.000. Berarti amil itu sehari 12.005. Lebih bagus jual pentol bisa 100 dapat sehari. Kayak itu lah. Boleh ambil untuk menerima cuma 1/8 dari zakat itu. Kalau 100.000 misalnya fakir miskin dan lain-lain itu, maka ambil 1/8 berarti 12.000. Jadi kalau 3 hari berapa dia dapat? Nah, 37.500 ada yang mau jadi ambil pendapat dalam kitab Shiratul Mustaqim. Boleh ambil itu menerima bukan 1/8 tapi diambil upah tukang gawe sekarang. Nah, upah tukang berapa? 200 kemahalan itu anunya pemborongnya ada. Berhitung pemborong semua berapa? Ada pemborong sini. Berapa? 150 lah. Nah, berarti ambil itu sehari 150. Boleh lebih dalam kitab salah catat ya. Oh, ada apa aku 1/8? Kerasa kan aku tak mau jadi amil. Harus upah tukang. Sepakat. Berarti 150 per hari. Kalau 4 hari 450 dia dapat. Berapa? 600 dapat. Nah, itu caranya. Dasar pun 1/8 dulu. Tapi kan dia mau jadi amil 1/8. Aku nanti haji langsung baik aku nunggu apa-apa. Nah, maka ambil upah tukang lah. Berapa tukang di kampung sini ada kampung berbeda. Kampung sini 150, berarti per hari 150. Itu caranya. Oke. Paham sudah lah, Mel? Oke. Nah, kemudian ujung saya semalam. Nah, sakit otot di sini dibagi 12.000 sehari. Mati ambil. Rokok di Samsung jangan cukup sih. Itu telah jadi ambil dalam nasihat dalam kita Shiratul Mustaqim, ambil upah tukang berarti 150 sehari. Oke. Ini untuk ambil garis bawahi baik-baiklah. Karena ambil ini menentukan sudah
Nah, kemana zakat itu diberikan? Syarat orang menerima zakat lah yang diberikan, tolong data baik-baik di sini. RT, ada RT? Ada. Perhatikan baik-baiklah. Tanggung jawab RT karena menentukan yang menerima zakat itu. Ini kita bicara hukum agama bahwa bukan kemanusiaannya, bukan kemanusiaannya. Hukum agama kan kemanusiaan. Untuk kemanusiaan kita kemanusiaan sama kan sosialnya. Ini kan orang yang ada sembahyang mati, atau orang yang minum belum 40 hari mati, ujar Rasulullah yang dimandikan, jangan dikafani, jangan disembayangkan, jangan dikuburkan di komplek orang Islam, andap jenazahnya di tempat sampah supaya anjing menggigit lebih afdal. Itu bicara hukum lah, tapi kemanusiaan dulu adalah mau gara-gara andap tetangga itu pada sembahyang andap di sampah, tangkap orang biar ada mungkin. Nah, jadi hukum kita bicara hukumnya dulu lah, boleh nggak dibalik, tapi prinsipnya hukum zakat perlu kita ambil. Oke. Jadi zakat itu yang diberikan Allah Tuhan yang pertama lah, sifat-sifat orang yang boleh menerima zakat itu. Yang pertama, orang itu mempunyai sifat takwa, takut kepada Allah. Nya janda, nya miskin, tapi berjalan karena berkerudung, dia diberi zakat, cukup infak dan sedekah. Ulun yang membaca di kitab. Berarti karena takut kepada Allah. Nya miskin, berjalan selawar hendak, pasik, jangan diberi zakat. Oh, ya. Bila ambil memberi, maka rusak zakat orang, maka ambil tanggung jawab. Amanah. Jadi Quran itu, Allah ada kitabnya. Di Quran itu ada 8 yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu 8 golongan yang pasti masuk neraka tanpa terkecuali. Itu di Quran. Fasikin, munafikin, muzadzibin, kafirin, dan seterusnya. Orang yang bersalawat hendak itu pak fasik. Bibi ini yang ada berkerudung itu pak fasik. Yang coba-coba pin mau buka orang, nanti boleh diberi zakat. Diberi karena impaknya dari masjid itu. Jangan pada impaknya pasik bakal lahir di situ. Jangan pada pak, jadi pada pasik ini. Pin kan berkerudung cewek orang dari impak aja apa lahir, mulai penjara. Lahir kan. Satu lah, orang itu bertakwa boleh diberikan zakat. Karena kau jangan sunnah, jangan kau makan melainkan makan orang yang takut kepada Allah, dan yang kau makan kecuali makan orang yang takut kepada Allah. Kau minta maaf lah, kenapa hati kita ini rusak. Kau minta maaf dari hadis Nabi ini. Hati kita ini bagian hari bagian rusak. Kenapa? Biar kali bisa menyensor sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nabi mengatakan sampai 2 kali. Ujar Rasulullah, jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakut kepada Allah. Takwa, jangan kau makan kecuali makanan orang takut kepada Allah. Menjulungi pembukaan, berselawar hendak, buang makanan itu ya. Hukum nih. Menukar pian makanan, paham? Lelaki nih yang menjuali ropen, salah umum ini. Penukar ke warung makan, nang membuka au. Ini Nabi sudah berbeda, jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa kepada Allah. Pilih makan itu paham lah. Meminta maaf bahasa kita pak. Perhatikan supaya bisa bersih, supaya bisa diterima. Memang itu makan. Sedangkan yang menjual tadi dalam fikih ini ada satu mesin rugi pas kitab ini tentang bab jual bayi ini. Menjualkan kerudung, dia makan. Satu suapan itu menggelapkan hati pian. Satu suapan itu 40 hari ibadah pian ditolak pian. Pilih warung makanan sudah. Jangan membuka aurat. Apalagi dah banyak kenal kita. Nah, nasi padang kan, nasi Jawa kan, nasi Banjar kan. Bila nang menjual nana bauhai, dari Banjar tuh bauhai, basame,
Gitu kan. Mun pinter baca ulun yang orang kitabnya. Satu masjid tunggu pas. Satu suapan itu 4 hari ibadah pindah tolak. Masih kadang berapa suap? Paham sudah Allah? Ini Nabi jangan kau makan kecuali makanan orang yang bertakwa kepada Allah. Diulang Nabi lagi, jangan kau makan kecuali makanan orang yang makanya kalau berjualan tutup orang supaya bisa makan. Lah, paham sudah? Oke. Yang kali ngiyolnya pangan ini kada siap banyu. Satu lah, orang bertakwa. Diberikan orang takwa tadi lah, diberikan orang yang takut kepada Allah. Jangan orang yang pasif-pasif diberi. Jadi makanya di masjid itu kan ada infak, doa, sedekah. Yang ini ada julungan, yang infaknya ada julungan. Jangan pada di kampung ada sembahyang kami beri infak aja, jangan sambat itunya jangan. Ini bakal akhir ya. Menyinggung aku jangan. Julungan ini anak dari masjid sudah selesai ya. Ini nerima syukur. Ini kan ada duit, tapi caranya satu. Yang kedua, kemana dari zakat itulah satu orangnya bertakwa. Yang kedua kata Rasulullah SAW kepada orang ahli ilmu, orang alim dulu. Makanya Sidina imamnya, Sidina jadi ambil. Kada kemalain kan kesini sudah. Karena orang ilmu jangan ditunjuk ambil nang buntar. Aduh, ini berpengaruh di kampung di Jagau. Hati amun kada menuntut ilmu, pian buka dalam kitab sunnah. Ini yang belakang lagi tahu lagi sudah. Bukan dalam kitab sunnah setiap amal yang dikerjakan tanpa ilmu maka ditolak dan diterima. Perhatikan, ulun boleh cukup di dalam sini aja. Ulun padas keterangan kitab ini. Ulun dari kitabnya di Masjid Raya ulun isi kitab ini. Setiap Rabu ulun isi. Sunyi yang mendengar ada saksi. Perhatikan baik-baiklah, sadar hidup ini. Jangan jauh dari ilmu. Jangan jauh dari majelis alim. Ulangi. Kalau pian ke Masjid Al-Mustafa ini cukup sembahyang, boleh. Itu kalau menunjukkan pian hendak minta ampun kepada Allah, pian hendak minta rahmat, tapi belum tentu diberi Allah. Paham? Kan sembahyang sering ke waktu. Ada majelis keluar pian, itu menunjukkan pian yang hendak dengan Allah, hendak minta ampun, hendak minta rahmat, itu menunjukkan pian. Tapi belum tentu diberi. Ulun datang imam, tapi belum tentu diberi lah. Paham? Tapi kalau pian duduk di majelis ilmu, paham? Duduk di majelis ilmu itu pian bukan meminta kepada Allah. Pian minta rahmat tidak, minta ampun tidak, tetapi Allah sudah menyiapkan rahmat dan ampunan itu bedanya. Bedanya lah, perhatikan baik-baik. Makanya bila ada majelis taklim di masjid manapun jangan keluar. Kalau pian keluar, ulun lagi kitabnya Khulasatul Manaqibil Auliya. Man qata'a muridan. Barang siapa agar Rasulullah memutuskan ilmu, memutuskan majelis, maka orang itu putus dari aku. Apalagi pian kada menuntut ilmu. Pian sudah menuntut ilmu yang seminggu, 2 minggu, ampe Allah putus kepada orang ini. Makanan orang ini haram dimakan, itu pikir. Lu belakang. Ini majlis kalau nah. Ada majlis ini nah, pian. Yang ampih, yang kada turun. Bila pian ampih, maka Allah putuskan rahmat, ampunan kepada orang ini. Makanan orang ini haram dimakan sudah dalam fikih. Apalagi jelas ada. Nah kedua, orang kada menuntut ilmu perhatikan. Ini padas, supaya sadarlah. Kitab bukan bahasa ulun. Ulun cuma menyuarakan bahasa kitab. Pian tahu anjing dan babi? Tahu lah? Anjing dan babi itu najisan muka. Najisan muka muladah. Fikih, kalau belajar fikih. Najis mukaladah. Najisnya besar. Paham? Paham? Dalam sebuah kitab, orang yang kada menuntut ilmu itu paham, orang yang kada menuntut ilmu itu lebih hina daripada anjing dan babi. Tuh. Kenapa lebih hina? Buka dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau pian berzina, waktu berzina dapat dosa. Kalau pian minum, waktu minum mabuk berdosa. Tapi kalau pian kada menuntut ilmu, dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan orang ini diberi dosa setiap saat tanpa berhenti dosa. Makanya lebih hina daripada anjing. Anjing dan babi itu kada membawa kada berdosa cuma hukumnya nah. Anjing itu berdosa lah. Parahnya orang kan menuntut ilmu.
lebih hina daripada anjing dan babi. Yang sudah menuntut ilmu berhenti, maka Allah putuskan rahmat kepada orang itu. Allah putuskan kebaikan dalam fikih. Makanan orang yang ini haram dimakan sudah. Understand? Supaya sadar hidup ini. Jangan jauh dari majelis. Itu yang kedua. Kemana jangan diberikan? Orang yang ahli ilmu, orang alim-alim pian julung. Istirahat sudah belum? Terus ke apa? Ya, sampai 2 aja rumah. Terus ke apa? Supaya paham lah, supaya jangan gagal paham tuh nah. Belajar yang setengah-setengah. Ya, yang kedua, satu orang yang bertakwa, yang kedua orang alim. Makanya karena beda pahalanya biar. Ambilnya sehat, tapi kena alim. Biar tak ada duit. Bersedekah, orang sehat 10 pahala diberi, cuma 10 pahala diberi. Orang sehat belum dari sini 10 pahala. Belum dari sini cacat nih, mata lo itu 90 pahala dapat pahala. Beda. Orang sehat hadis Nabi 10 pahala. Orang cacat 90, kepada mama abah keluarga 100.000 pahala, kepada orang alim 900.000 pahala. Mustafa ya, cakap ya, 900.000 pahala. Makanya jangan mau sembarangan buat ambil membuntak semua di kampung, susah. Yang kedua, orang ahli ilmu. 2 sampai ke berapa? Yang ketiga, jangan itu orang yang bertakwa, orang yang mengajarkan ilmu. Yang ketiga diberikan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu presiden, sembahyang Senin bersorban, sembahyang Senin bersimak. Mun alim kan mengamalkan ilmunya, jangan gitu. Oleh itu maaf dah, ulang sudah di sini. Nah, tolong perhatikan. Kalau biar begamis, jangan tertinggal sorban, hukumnya makruh. Supaya ke masjid begamis, sorban kadang boleh yang hukumnya makruh, supaya yang termasuk batin bisa dapat pahala. Jadi Nabi Rasulullah sampainya, mana benang nih. Nah, dia bilang sebenarnya saking gamis tadi itu menguatkan sunnahnya pakai sorban. Pikir. Yang ketiga, saat orang menerima zakat itu mengamalkan ilmu. Oke. Yang terakhir aja kita ambil sudah. Nah, yang terakhir ya Rasulullah yang itu diberikan kepada siapa? Orang yang banyak anak tapi takut, alim, amalkan ilmu dan banyak anak. Sebanyak anak saja siapa? Itu banyak anak tuh. Karena Rasulullah telah dalam kitab Kisahul Anbiya berkumpul Nabi ini di padang Masyar. Wah, jarang Rasulullah berbangga-bangga Nabi itu. Umatku paling banyak keturunan umatku. Nabi sempat kalau di sini atau singkong jadi tambah terus. Yang mana itu kan jadi melahirkan aku uyuk dulu aja. Tapi itulah itu bahasa kita. Jadi Nabi itu suka umatnya paling banyak. Orang Bali bila sampai 20 kan 12 tuh melahirkan lepas siksa. Itu kan ada bujur hadis daim. Mau isi anak 12 maksiat semua tetap sisa kubur. Ini memotivasi orang Bali banyak anak lepas siksa. Ampun anaknya durhaka semua. Anak abah di gardu pos. Setahun melahirkan bini tetap sisa kubur.
Orang mati hari dan malam Jumat disiksa kubur. Jujur biar selama kada melakukan maksiat pada hari itu. Ini mati malam Jumat. Pencabut tetap dipukul malaikat. Tapi di rumah ada dan melakukan maksiat mati itu lepas siksa kubur. Mungkin itu jauh sampaikan. Waktu dua sudah sampai kelewatan sepanjang. Masih banyak untuk sampaikan tentang zakat ini, tapi itu sebagai bahan tambahan. Bahwa zakat ini penting. Jika gugur biar kada sempurna mengeluarkan zakat, maka satu jawabannya gugur di dalam neraka jahanam. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita perbaikan demi perbaikan dengan ilmu hati kita bisa hidup. Sekali lagi lah, tolong ibu-ibu jangan karena Ramadan aja hadir ke majelis ini. Teruskan sampai akhir ayat Ramadan. Akhir Ramadan